sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda. Dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami. STG Probio, produk herbal hasil fermentasi yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme, imunitas, dan juga stamina tubuh. STG Probio memperbaiki pencernaan, menetralisir racun, menghambat dan mencegah kanker, serta meregenerasi organ. STG Probio juga mampu memperbaiki kualitas darah. Ada beberapa kandungan mikroba pada STG Probio yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita, karena STG Probio mampu meng-cleansing, yaitu membersihkan racun, zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan juga minuman. Dan STG Probio juga bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi agar organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Dan STG Probio juga mampu memberikan efek perlindungan atau imunitas dari segala serangan penyakit. Dan sahabat sehat Indonesia, hari ini kita tetap masih membahas seputar penyakit diabetes ya. Kalau tadi kita memang sempat berbicara tentang apakah diabetes bisa diatasi tanpa obat kimia. Kita tinggalkan. Dan juga tadi sempat kita bahas mengapa bisa terkena diabetes, dan ternyata diabetes juga memiliki dua tipe ya. Tipe yang pertama tadi biasanya terjadi pada usia di bawah 40 tahun ya, Mas Ali. Kemudian yang tipe kedua ini biasanya lebih sering terjadi di usia 40 tahun ke atas. Nah, Mas Ali, ini kalau tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Ali. Sekarang kalau misalkan orang-orang yang terkena diabetes tipe 1, cirinya seperti apa ini Mas Ali? Tanda-tanda umum penderita diabetes ini biasanya sering merasa haus, sering buang air kecil, apalagi di malam hari lebih dari 4 kali, merasa sangat mudah lapar dan stamina menurun. Akan tetapi tanda-tanda dan gejala diabetes tipe 1 ini dapat muncul juga secara mendadak dan biasanya terdiri dari pandangan mata mulai kabur, meningkatnya frekuensi buang air kecil apalagi di malam hari, terus lebih cepat haus dan lapar, lebih mudah terinfeksi atau luka. Oke, jadi lapar ini pun juga termasuk tanda-tanda orang terkena diabetes tipe 1 ya Mas Ali? Iya, terus rasa lelah yang menyerang setiap saat. Jadi tidak bekerja, tidak aktivitas kok lelah. Nah, luka yang lama sulit sembuh. Kering. Ya. Sering merasa kaku ataupun kesemutan pada kaki, bahkan kadang seperti mati rasa. Berat badan semakin menurun. Nah, ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang diabetes tipe 1. Jadi kalau misalkan Anda mengalami hal-hal tersebut ya, merasa tubuhnya itu kayaknya aneh gitu ya, nggak seperti biasanya. Kita makan tetap banyak, tetapi ternyata tiba-tiba berat badannya turun, atau mungkin ketika kita buang air kecil pada malam hari itu sangat sering ya. Tadi hitungan lebih dari 4 kali Mas Ali ya. Jadi itu pun nanti kayaknya perlu segera cek kesehatan Anda. Betul. Bisa ke laboratorium atau mungkin ke dokter spesialis atau memang kepercayaan keluarga Anda. Nah, ini tadi terkait dengan gejala atau mungkin ciri-ciri diabetes tipe 1 ya Mas Ali ya. Ini apakah sama dengan gejala atau ciri-ciri sakit diabetes pada tipe 2? Ya, ada kemiripan, akan tetapi mereka yang memiliki diabetes tipe 2 ini sering tidak mengalami gejala-gejala apapun ya. Pada masa awalnya tidak memiliki gejala. Mereka bahkan dapat tidak menyadari
bahkan dalam waktu 1 atau 2 tahun mungkin tidak menyadari. Nah, biasanya ada terkait pandangan mulai buram. Kalau tipe 1 tadi kan pandangan kabur dengan buram beda ya. Nah ini kalau sudah ada pandangan mulai buram, terus mulai lelah, rasa lapar mulai meningkat, haus juga mulai meningkat, ini terjadi resistensi insulin atau pradiabetes tipe 2. Nah, sedangkan pada saat berikutnya, tahapan berikutnya, buang air kecil yang sering bahkan siang dan malam, ini juga apalagi malam yang lebih dari 3-4 kali, ini tanda-tanda berikutnya. Luka yang lambat atau pulih sembuh, dan luka itu sering juga terjadi infeksi. Nah, tanda berikutnya adalah rasa sakit ataupun mati rasa pada kaki dan tangan. Nah, kaki dan tangan kadang-kadang benar-benar mati rasa, kadang sampai ke lutut pun bisa mati rasa. Ya, jadi kalau misalkan pada yang kaki bawah ini namanya, kalau bahasa Jawanya delamaan kaki ya. Iya. Nah, ini biasanya kalau mengalami diabetes berarti untuk menginjak ke tanah atau mungkin ke lantai nggak kerasa gitu Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, ketika Anda memiliki tanda-tanda diabetes tipe 2 tersebut, tentu lemak Anda, hati Anda, dan sel-sel otot tidak merespon insulin dengan benar. Hal ini yang disebabkan pertahanan insulin mulai lemah. Hasilnya gula darah tidak bisa mencapai sel atau membentuk atau mengolah energi. Ini yang sangat berbahaya apabila terjadi tanda-tanda yang sudah sampai kaki dan tangan mati rasa. Ini berarti sudah arahnya ke komplikasi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita merasakan tanda-tanda yang arah ke komplikasi kan segera diatasi seperti itu. Oke, jadi dan ada lagi nih nampaknya salah satu faktor yang sangat berperan, sangat besar sekali perannya dalam atau untuk penyakit diabetes. Biasanya orang yang cara berpikir atau mungkin pikirannya itu sangat bahasa Jawanya ngindeng ini. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Iya, ini pikirannya kacau lah. Iya, betul sekali. Jadi ketika memiliki masalah itu selalu difikirkan secara berlebihan. Ini pun juga bisa memicu ya, Mas Ali ya. Ini dari pikiran kacau, stres, ini juga faktor risiko. Nah, ini saya sampaikan bahwa faktor-faktor risiko penderita diabetes ya, ini seperti karena faktor psikis, ini sangat mempengaruhi. Terus yang berikutnya adalah terkait berat badan. Seseorang yang terkena sindrom metabolis ataupun kegemukan ini juga memiliki resiko diabetes tipe 2. Terus seseorang yang kurang aktif, istilahnya kurang aktif dalam beraktivitas, cenderung hanya memperbanyak makan. Nah, ini juga beresiko. Terus terkait usia, resiko diabetes tipe 2 memang meningkat seiring dengan usia bertambah 45 tahun ke atas. Nah, diabetes pada wanita, terutama pada ibu-ibu yang hamil ini misalnya, ini bisa terjadi resiko diabetes tipe 1. Ibu muda, berarti kalau diabetes untuk tipe 1 di bawah 40 tahun ya ini ya? Iya. Oke, jadi ternyata diabetes itu memang tidak pandang usia. Betul. Jadi tadi sempat kita infokan di awal bahwa memang diabetes ada 2, tipe 1, tipe 2, di mana ini juga menyerang di usia-usia yang berbeda. Ketika kita masih sadar sedini mungkin, jagalah kesehatan Anda, jangan sampai kita stres. Betul. Karena ini memicu tidak hanya diabetes tapi berbagai macam penyakit. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Alangkah baiknya ketika kita sudah tahu informasi seperti ini, kita selalu membiasakan hidup yang lebih baik. Mulai dari asupan makanan, olahraga, ini juga penting sekali. Seperti yang barusan kita sentil, jangan kelumbrak-kelumbruk. Ini biasanya kalau kita habis makan atau mungkin hari ini kita libur, biasanya kadang ada orang yang bermalas-malasan untuk beraktivitas. Nah, itu jangan dibiasakan. Jadi paling tidak satu hari kita tetap menggerakkan tubuh kita fokus untuk olahraga. Karena olahraga dan juga istirahat cukup ini adalah salah satu kunci untuk kita semuanya agar juga tetap sehat. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, betul. Oke, sahabat sehat Indonesia,
terkait dari ciri-ciri penderita diabetes, baik dari penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2 sudah kita bahas barusan ya. Nah, bagaimana sih solusi penyakit diabetes mellitus ketika kita menggunakan STG Probio? Apakah STG Probio ini bisa digunakan untuk penderita penyakit diabetes mellitus? Ya, perlu diketahui dan tentu sering disampaikan bahwa di dalam komposisi STG Probio mengandung kulit manggis, dan kulit manggis sudah familiar bisa membantu menurunkan kadar gula darah saja. Akan tetapi bukan hanya menurunkan kadar gula darah saja. Dalam kandungan STG Probio tidak hanya berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah saja, akan tetapi STG Probio lebih dari itu, karena STG Probio mampu meregenerasi sel. Regenerasi sel apa? Penderita diabetes ini yang bermasalah adalah organ pankreas. Dengan rajin mengkonsumsi STG Probio, tentu saja organ pankreas akan dibenahi kembali sel-selnya yang dari awalnya tidak bisa memproduksi insulin secara optimal. Dengan rajin mengkonsumsi STG Probio, sel atau organ pankreas akan berangsur-angsur normal, berangsur-angsur optimal dalam memproduksi insulin, sehingga kondisi diabetes bisa diatasi atau bisa dikendalikan. Oke, jadi memang STG Probio ini memiliki peran yang sangat penting sekali untuk penderita diabetes ya. Nah, meskipun STG Probio ini mengandung madu. Jadi kalau kita tahu ya, madu itu rasanya manis. Iya. Nah, tetapi untuk penderita diabetes mengkonsumsi STG Probio yang dimana kandungan STG Probio ini ada madunya. Nah, ini tetap aman dikonsumsi ya Mas Ali ya. Iya, makanya saya sampaikan bahwa kelebihan dari STG Probio sendiri ini karena ada kandungan kulit manggis, ini sebagai mengontrol kadar gula atau membantu menurunkan kadar gula. Sedangkan probiotik mikroba juga memperbaiki unsur pencernaan. Otomatis namanya pankreas ini masih termasuk dari unsur pencernaan. Jadi selain mengendalikan kadar gula darah secara optimal tanpa efek samping, STG Probio mampu memperbaiki sel organ pankreas yang rusak, sehingga organ pankreas bisa memproduksi insulin secara optimal dan kadar gula darah bisa dinormalkan seperti itu. Oke, untuk STG Probio isi 350 ml ya. Dan sekali lagi kita tekankan atau mungkin kita ingatkan kembali untuk Anda semuanya sahabat setia, sahabat sehat Indonesia, bahwa saat ini sangat marak sekali produk-produk herbal di lapangan ya. Jadi di luaran tidak hanya STG Probio, banyak sekali yang saat ini beredar di pasaran. Yang jelas, satu hal yang luar biasa dari keberadaan legalitas produknya, STG Probio sudah jelas ada izin BPOM-nya atau Badan POM, bersertifikat halal dari MUI, dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi masyarakat Indonesia memang harus benar-benar selektif dalam memilih produk seperti itu. Yang terpenting gini Mbak Ella ya, yang terpenting tidak hanya kita rajin mengkonsumsi STG Probio untuk memperbaiki fungsi pankreas, tapi perubahan gaya hidup dan juga pengobatan di rumah ini yang tentu harus selalu ditingkatkan juga. Yaitu satu, jaga tingkat gula darah Anda apabila sudah dalam masa pengobatan. Yang kedua, kontrol atau diet sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat untuk penderita diabetes. Nah, olahraga yang teratur untuk menjaga agar tetap bugar, meningkatkan sistem imun juga sangat bagus agar tidak terjadi komplikasi pada organ jantung. Terus yang berikutnya adalah makanan-makanan diet sehat seperti sayuran, buah-buahan yang rendah gula, ini juga sangat diperhatikan. Oke, nanti kita akan membahas seputar makanan-makanan yang baik untuk penderita diabetes atau makanan-makanan yang perlu dihindari oleh penderita diabetes ya. Nah, jadi hari ini pembahasan kita sangat seru sekali bagi saya dan mudah-mudahan juga demikian bagi Anda semuanya. Selepas ini nanti di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dari makanan yang baik kita konsumsi, terutama untuk kita penderita diabetes. Tapi saya tidak, jangan sampai. Dan apa-apa
makanan yang perlu dihindari untuk penderita diabetes ya. Pastikan Anda semuanya tetap stay tune barengan sama radio kesayangan Anda, Radio Kesehatan bersama program Bincang Sehat STG Probio. We love, we care, we share. Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Bincang Sehat STG Probio bersama radio kesayangan Anda, radio kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kita masih bareng sama STG Probio, probiotik alami, isi 350 ml, dan STG Probio ini sudah ada badan POM-nya dan pastinya juga sudah bersertifikat halal dari MUI, merupakan produk asli Indonesia, hasil karya anak Indonesia. Jadi pastikan kita semuanya warga negara Indonesia cintai produk dalam negeri. Nah, di segmen yang terakhir kali ini saya akan bertanya Mas Ali, bagaimana ini? Apakah makanan dan minuman yang mesti dikonsumsi untuk penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2? Ini saya jawab kebalikannya dulu ya. Baik, saya jawab boleh. terkait pantangan makanan dan minuman untuk penderita diabetes. Makanan-makanan tinggi kalori dari karbohidrat dan gula yang sederhana. Contohnya adalah satu adalah nasi. Nasi putih dan makanan berbahan dasar tepung terigu seperti roti, pasta. Ini menjadi pantangan makanan pada umumnya penderita diabetes. Nah, di antara jenis karbohidrat lain seperti singkong, ini juga kadar gulanya tinggi. Nah, supaya gula darah tidak naik secara drastis, alangkah baiknya kita mengganti nasi putih dengan karbohidrat yang lebih rendah. Yang kedua adalah minuman manis. Nah, tidak hanya makanan, ternyata penderita diabetes yang tentu harus diperhatikan adalah minum-minuman manis seperti soft sirup, drink ya seperti soft drink, sirup, kopi manis. Nah, ini juga sangat tidak bagus bagi penderita diabetes. Sirup jagung misalnya, sirup-sirup kemasan jadi yang ya, sudah seperti yang siap konsumsi. sasetan seperti itu juga lebih baik dihindari. Terus dari makanan ada lagi yaitu makanan yang kaya akan lemak trans. Nah, beberapa jenis makanan yang kaya lemak trans seperti kentang goreng atau goreng-gorengan ini juga yang berkarbohidrat tinggi, ini juga berbahaya bagi penderita diabetes. Ditemukan di selai, margarin, ini lebih baik dihindari. Jadi memang itu adalah beberapa makanan dan pastinya juga ada minuman yang mesti kita hindari untuk penderita diabetes khususnya ya. Nah, kalau terkait dari buah atau sayur yang perlu dihindari oleh penderita diabetes, apakah ada ini? Kalau untuk buah yang berlemak trans adalah durian. Bagi penderita diabetes lebih baik menghindari makanan durian dan melon yang warnanya kuning itu kadar glukosanya tinggi. Nah, itu dari makanan sudah, kemudian minuman juga sudah kita informasikan untuk sahabat Sehat Indonesia semuanya ya, khususnya untuk penderita diabetes. Kemudian sayuran tadi juga sudah, dan buah-buahan bahkan ini pun juga sudah kita informasikan untuk Anda semuanya. Ini Mas Ali, adakah makanan atau mungkin minuman yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes ini, baik tipe 1 maupun tipe 2? Ya, ini pertanyaan bagus terkait makanan ataupun minuman yang bagus untuk penderita diabetes. Oatmeal ini dari gandum, ini juga bagus, bisa menjadi sumber karbohidrat dengan kadar glukosa rendah. Terus ubi jalar. Nah, makanan dari ubi jalar ini sumber karbohidratnya sangat bagus karena kadar gulanya juga rendah. Terus jagung. Nilai indeks glikemik jagung ternyata sangat rendah dan ini bagus bagi penderita diabetes. Berikutnya adalah nasi merah. Nah, nasi merah merupakan makanan utama juga bagi orang Indonesia ya sebetulnya. Terutama bagi penderita diabetes mungkin sudah paham. Mengkonsumsi ikan
ikan laut seperti tuna, salmon, terus makan ikan hiu ini sangat bagus untuk penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan karena sakit diabetes. Karena di unsur ikan laut seperti tuna, salmon ini mengandung omega 3. Nah, omega 3 pada jenis ikan laut ini mampu memproteksi terkait komplikasi penderita diabetes. Nah, ternyata kandungan omega 3 ini ada juga di STG Probio. Kalau misalkan daripada kita itu bingung mencari bahan dan bingung dengan cara mengolahnya agar menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes ya Mas Ali ya. Iya. Jadi kita lebih simple, lebih mudah untuk membeli atau mendapatkan STG Probio karena memang STG Probio ini di dalamnya sudah mengandung makanan atau bahan-bahan yang memang sangat baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Ya. Kalau Itu buah-buahan seperti apukat ini dan tomat ini sangat bagus. Apukat adalah buah yang kalau dikonsumsi kan kenyang, bisa sebagai pengganti nasi. Nah, tomat sendiri diketahui mengandung unsur kimiawi yang bisa untuk melindungi ginjal dan pembuluh darah, dan tomat sangat bagus dikonsumsi bagi penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan terutama di organ ginjal dan organ mata. Baik, sangat baik sekali untuk penderita diabetes mengkonsumsi dari tomat dan juga alpukat ya. Ada tips terkait dari makanan itu, misalkan mau dijuskan apa gitu yang baik untuk penderita diabetes ini Mas Ali? Bisa juga misalnya suka minum jus tomat dengan kacang panjang, ini di blender, diambil airnya, ini diminum. Bagi penderita diabetes cukup 1 hari 1 kali minum jus tomat dan kacang panjang. Yang terpenting bagi penderita diabetes adalah mengatur pola makan yang benar, diet sehat atau diet karbohidrat yang tepat, olahraga teratur, menjaga kondisi berat badan tetap ideal, menghindari terjadinya penurunan kadar gula ataupun kenaikan kadar gula secara drastis atau secara cepat, ini sangat diperhatikan. Dan tentu kontrol terkait kadar gula secara berkala perlu dilakukan bagi penderita diabetes. Terkait dengan diabetes khususnya hari ini ya, dari standarnya yang bagus itu seberapa gitu ya, mungkin bisa disampaikan sebelum kita closing ini Mas Ali. Iya, perlu disampaikan bahwa kita selalu harus menjaga terkait kadar gula darah dengan angka normal. Untuk angka normal kadar gula darah atau angka sehat adalah di bawah 120 mg per desiliter. Kalau sudah angka lebih dari 150 ini tergolong pradiabetes. Apalagi angka diabetes 200 mg per desiliter ini tentu sudah termasuk penderita diabetes. Alangkah baiknya kita tetap menjaga agar kondisi kadar gula kita di angka normal. Oke, dan untuk Anda sahabat sehat Indonesia, ini saya sarankan kembali, silakan untuk menjaga kesehatan Anda, kita bisa konsumsi 2 seloki dari STG Probio di pagi hari dan juga di malam hari menjelang tidur ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita. Paling bagus ini bisa dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Dan keunggulan dari STG Probio ini bisa dimixing dengan obat-obat kimia. Khusus untuk penderita diabetes, ini tetap diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan dari sarana dokter dan juga bisa konsumsi dari STG Probio. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Baik, sebelum kita berpisah, ada beberapa yang mau disampaikan Mas Ali untuk seluruh sahabat sehat Indonesia. Ketika merayakan hari kelahiran yang tentu kebanyakan dari kita menyebutnya sebagai hari ulang tahun. Banyak orang mendoakan agar kita panjang umur, banyak amal, banyak rezeki atau rezeki melimpah, kuat iman, dan kita tetap sehat. Ketika itu pula kita pun mendoakan hal yang sama bagi mereka. Bagaimana kesehatan menjadi nilai penting dalam hidup manusia sejak lahir hingga ajal. Kesehatan disamaartikan dengan kebahagiaan. Kesehatan adalah harmoni selaras mulai dari dimensi sosial, dimensi teologis, dimensi fisik. Kesehatan merupakan harta terpenting dari kehidupan. Maka mari kita tetap menjaga kesehatan dengan selalu tetap gaya hidup sehat,
sehat, olahraga teratur, istirahat teratur, dan tetap berpikir positif. Oke, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi STG Probio. Untuk Anda yang sehat, silakan konsumsi 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Dan sekali lagi untuk Anda yang menderita atau mungkin terganggu kesehatannya, nanti bisa konsumsi 3 kali sehari. Apalagi khusus untuk Anda penderita penyakit berat, silakan dosisnya ditambah ya. Kalau aturan dari kita ada 2 sloki pagi, 2 sloki siang, dan juga 2 sloki pada malam hari. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia yang selalu setia menemani kita semuanya di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Saya juga pamit dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Indonesia, demikian tadi Bincang Sehat spesial hari ini bersama pakar pengobatan herbal Indonesia. Dipersembahkan oleh STG Probio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.